Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amisa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya tentang Daifuku Mochi. Daifuku Mochi merupakan kue Jepang yang kenyal dengan beragam isian manis. Telah menjadi sorotan di dunia kuliner internasional. Keunikan tekstur dan variasi rasa isian membuatnya menjadi pilihan makanan ringan yang menarik dan disukai oleh banyak orang. Daifuku Mochi merupakan evolusi dari tradisi mochi di Jepang. Daifuku Mochi memiliki akar sejarah yang mencakup ratusan tahun. Awalnya digunakan dalam ritual dan perayaan. Sekarang Daifuku Mochi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan dihargai oleh banyak orang di seluruh dunia. Di tengah tren makanan global dan peningkatan minat konsumen terhadap makanan eksotis, Daifuku Mochi menawarkan pengalaman kuliner yang unik. Inovasi dalam isian dan presentasi produk membuatnya menjadi pilihan menarik untuk para penikmat makanan yang mencari pengalaman baru. Pertumbuhan bisnis kuliner, terutama di industri kue dan makanan ringan, memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha yang ingin menjual Daifuku Mochi. Keberagaman rasa dan kemampuan untuk beradaptasi dengan selera konsumen membuatnya menjadi produk yang cocok untuk pasar modern. Visi saya dalam menjalankan bisnis plan ini yaitu menjadi merek Daifuku Mochi terkemuka yang dikenal secara global untuk kualitas premium, inovasi rasa, dan kontribusi terhadap pengalaman kuliner yang unik dan berkesan. Sedangkan misinya untuk memberikan kualitas terbaik, inovasi rasa dan desain, pemeliharaan tradisi, keberlanjutan lingkungan, pelayanan pelanggan yang unggul. Dan tujuannya untuk ekspansi pasar, diversifikasi produk, pengakuan merek, inovasi proses produksi, terus meningkatkan efisiensi, dan pemberdayaan komunitas. Produk ini memiliki kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi. Kegunaannya untuk makanan ringan dan dessert unik, untuk hadiah atau oleh-oleh, dan akomodasi pada tren makanan global. Sedangkan keunggulannya yaitu memiliki tekstur kenyal yang menggoda, variasi rasa yang banyak seperti mangga, stroberi, kacang, dan penggabungan tradisi dan inovasi. Inovasinya yaitu Daifuku Mochi dengan es krim, pengembangan varian rasa modern seperti matcha, tiramisu, atau buah-buahan eksotis, menunjukkan inovasi dalam merespon tren dan selera konsumen yang terus berubah, kemasan praktis untuk dikonsumsi di mana saja. Bisnis plan ini juga berdampak terhadap lingkungan, yaitu yang pertama memberikan peluang kerja bagi generasi muda atau pelatihan bagi pekerja muda yang dapat membantu mengatasi isu pengangguran dan memberikan masa depan yang lebih cerah kepada generasi muda tersebut. Yang kedua, Daifuku Mochi memilih bahan baku yang berkelanjutan, seperti beras organik atau beras dari sumber yang dikelola dengan baik. Seperti ke petani juga bisa. Ini dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Dan yang terakhir, menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan dalam pengelolaan tanaman dan tanah. Hal ini dapat membantu melestarikan ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif pertanian. Dalam menjalankan bisnis Daifuku Mochi ini, kita juga akan menghadapi beberapa risiko dan kita juga harus tahu bagaimana cara pengelolaan dari risiko tersebut. Beberapa risiko utama yang dapat dihadapi dalam bisnis Daifuku Mochi termasuk fluktuasi harga bahan baku seperti beras dan gula yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Selain itu, persaingan di pasar makanan ringan dan kue dapat menjadi risiko yang signifikan. Pengelolaan risiko dalam bisnis Daifuku Mochi melibatkan beberapa strategi. Strategi pemasaran yang efektif dan branding yang kuat dapat membantu menghadapi persaingan pasar dengan membedakan produk Daifuku Mochi dari para pesaing. Pada bisnis Daifuku Mochi ini, target konsumennya biasanya mencakup kaum milenial dan generasi Z yang cenderung mencari pengalaman kuliner yang Instagramable dan unik, estetika yang indah, variasi rasa yang beragam, dan potensi Daifuku Mochi sebagai hadiah atau oleh-oleh dapat menarik perhatian segmen pasar ini.
Situasi persaingan pada bisnis Daifuku Mochi ini, yaitu pada saat ini pesaing terberat adalah perusahaan yang cukup besar dengan jenis produk yang sama, akan tetapi kami memiliki kelebihan yaitu porsi per buah yang kami tawarkan lebih besar dan juga memiliki harga yang lebih murah dibandingkan pesaing tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi pada pembuatan Daifuku Mochi ini. Proses produksi mochi melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan persiapan bahan, pembuatan adonan, pengolahannya, dan pembentukan mochi. Berikut ini saya akan menjelaskan rangkuman umum dari proses produksi mochi tersebut. Yang pertama ada persiapan bahan. Bahan utama untuk mochi adalah beras ketan atau ketan yang telah direndam dalam air untuk beberapa jam atau semalaman. Rendaman bertujuan untuk membuat ketan menjadi kenyal setelah dimasak. Yang kedua, air. Air digunakan untuk merendam beras ketan dan sebagai bagian dari proses pemasakan. Selanjutnya ada gula. Gula untuk memberikan rasa manis pada adonan mochi tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu pencucian dan pemasakan. Beras ketan yang telah direndam kemudian dicuci dan dimasak. Proses pemasakan dapat dilakukan dengan menggunakan panci tradisional atau mesin pengukus modern. Setelah matang, beras ketan diangin-anginkan sejenak sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah diangin-anginkan, dilanjutkan dengan pembuatan adonan mochi. Beras ketan yang telah dimasak ditempatkan dalam wadah khusus atau penggilingan mochi. Adonan mochi kemudian dibuat dengan menghaluskan beras ketan yang masih hangat tersebut menggunakan alat penggiling atau mesin pemadat khusus. Pada tahap ini, gula dapat ditambahkan ke dalam adonan untuk memberikan rasa yang manis pada mochi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pendinginan dan pemotongan. Setelah adonan mochi selesai, biasanya dibentuk menjadi lembaran atau bulatan dan dibiarkan untuk mendingin agar adonan tersebut mudah dibentuk. Ini memberikan waktu bagi adonan untuk menjadi kenyal dan mudah diolah. Setelah mendingin, mochi dapat dipotong sesuai dengan kebutuhan atau disajikan dengan berbagai jenis isian, seperti kacang merah, buah, atau es krim. Tahap selanjutnya yaitu pembentukan mochi. Mochi yang sudah dipotong atau dibentuk kemudian bisa diolah lebih lanjut sesuai dengan produk akhir yang diinginkan. Misalnya, mochi dapat dibungkus di sekitar isian untuk membuat bola mochi atau daifuku, atau dipotong menjadi kotak dan dilapisi dengan tepung maizena untuk mencegah terjadinya lengket. Dan tahap yang terakhir yaitu pengemasan. Produk mochi yang telah selesai kemudian dikemas dengan hati-hati untuk dijual atau didistribusikan. Kemasan dapat bervariasi tergantung pada jenis mochi dan tujuan penjualan, seperti kemasan individu untuk makanan ringan atau kemasan yang lebih besar untuk dijual dalam jumlah yang lebih besar. Pengemasan ini sebaiknya dilakukan dengan menarik, sehingga jika pengemasannya menarik, orang akan tertarik juga untuk membeli Daifuku Mochi yang kita jual tersebut. Kesimpulannya yaitu, riset pasar yang mendalam telah menunjukkan potensi Daifuku Mochi di pasar lokal yang semakin terbuka terhadap variasi kuliner. Kombinasi inovasi rasa, kualitas bahan baku yang unggul, dan perhatian terhadap estetika produk akan menjadi faktor penentu kesuksesan usaha ini. Selain itu, komitmen pada praktik bisnis berkelanjutan dan pertanggungjawaban sosial akan menjadi landasan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan komunitas lokal. Dengan dukungan finansial, dapat melaksanakan rencana bisnis ini secara efektif, termasuk pengadaan peralatan produksi, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang berfokus pada menciptakan kepercayaan pelanggan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan yang telah saya buat. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.